Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat jasmani dan rohani. Oke, kali ini kita akan membahas edukasi tentang pembelajaran secara daring pada mata pelajaran fikih untuk kelas 8 tingkat sanawiyah kurikulum 2013 edisi revisi. Oke, kita langsung ke materi saja. Oke, kita langsung saja ke materi pertama pada bab 1 dengan tema sujud syukur. Lihat kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar yang meliputi 1. Meyakini hikmah bersyukur. 2. Membiasakan sikap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai implementasi dari pemahaman tentang sujud syukur. 3. Memahami ketentuan sujud syukur. 4. Memperagakan tata cara sujud syukur. Mari kita lihat peta konsep berikut ini. Kemudian amati gambar berikut. Lalu setelah kalian mengamati gambar dan memperhatikannya, dari hasil pengamatan kalian semuanya, pertanyaan apa yang muncul dari pikiran kalian tentang sujud syukur? Tulislah tanggapan dan pertanyaan kalian sebagaimana kolom di samping berikutnya. A. Ketentuan sujud syukur. Sujud merupakan salah satu bukti bagi seorang hamba untuk tunduk dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengaku dirinya sebagai makhluk lemah dan tidak berdaya. Pengertian dan dalil sujud syukur. Yang pertama adalah pengertian dan dalil sujud syukur. Sujud adalah meletakkan dahi dan seluruh bagian telapak tangannya di atas tanah dan mengangkat kedua siku-sikunya di atas tanah dengan penuh ketundukan dan kekhusyuan. Sedangkan syukur dan kata-kata yang seakar dengannya di dalam Al-Quran meliputi makna pujian atas kebaikan, ucapan terima kasih, atau menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ke permukaan, yang mencakup syukur dengan hati, syukur dengan lidah, syukur dengan perbuatan. Dalam hal ini, syukur juga diartikan sebagai menggunakan anugerah ilahi sesuai dengan tujuan penganugerahannya. Jadi, syukur adalah sujud terima kasih. Sujud syukur adalah sujud terima kasih, yaitu sujud satu kali di waktu mendapat keuntungan yang menyenangkan atau terhindar dari kesusahan dan mara bahaya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Lalu dalam ayat lain Allah berfirman, Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Lalu bagaimana dengan hukum bersyukur dan sujud syukur? Seseorang hendaknya senantiasa bersyukur kepada Allah, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Seseorang diwajibkan untuk terus mensyukuri nikmat Allah. Sebab apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita,
itulah yang terbaik untuk kita. Allah Maha tahu, kita wajib ridho dengan takdir Allah, meskipun takdir tersebut tidak kita sukai. Kita harus yakin Allah tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Sementara itu hukum bersyukur dengan cara melakukan sujud syukur adalah sunnah. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Bakrata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yassarahu aw busyira bih kharra sajidan syukran lillahi ta'ala. Yang artinya dari Abu Bakrah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendapatkan sesuatu yang menyenangkan atau diberi kabar gembira setelah beliau, segeralah beliau tunduk sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Dalam hadis yang lain pun dijelaskan an Abdurrahman ibn Auf anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inni laqitu Jibril alaihi salam fabasyarani wa qala inna rabbaka yaqulu man shalla alaika shallaitu alaihi wa man sallama alaika sallamtu alaihi fasajadtu lillahi syukran. Yang artinya dari Abdurrahman bin Auf bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, aku bertemu dengan Jibril alaihi salam, lalu ia memberikan kabar gembira kepadaku dengan berkata, sesungguhnya Rabbmu telah berfirman, barang siapa yang mengucapkan sholawat kepadamu, maka aku akan mengucapkan sholawat kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan salam kepadamu, maka aku akan mengucapkan salam kepadanya. Selanjutnya, sebab-sebab sujud syukur. Hal-hal yang menyebabkan seseorang melakukan sujud syukur ialah karena ia mendapat nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, karena mendapatkan berita yang menyenangkan atau terhindar dari mara bahaya atau musibah yang akan menimpanya. Dalam praktiknya ada beberapa hal yang menyebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melaksanakan sujud syukur, yakni yang pertama ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan surat dari Ali yang isinya kabar gembira bahwa suku Hamzah masuk Islam. Kemudian yang kedua, ketika malaikat Jibril memberi kabar gembira kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang selalu bersolawat kepada Nabi akan diberi rahmat dan keselamatan. Yang ketiga, ketika mendengar kematian Musailamah al-Kadzab atau yang disebut Nabi palsu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melakukan sujud syukur. Dan yang keempat, Ka'ab bin Abdul Malik radhiyallahu anhu melaksanakan sujud syukur ketika mendengar bahwa taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saja syaratnya sujud syukur? Syarat-syarat sujud syukur sebagaimana syarat sholat, yaitu suci badannya, suci pakaiannya, dan suci pula tempatnya, menghadap kiblat, dan yang terakhir adalah menutup aurat. Lalu caranya bagaimana? Secara umum tata cara sujud syukur yaitu yang pertama niat. Nah, niat ini di dalam hati, tidak usah diucapkan karena niat memang tempatnya dalam hati. Yang kedua, takbiratul ihram sebagaimana sholat dengan mengangkat kedua tangan. Yang ketiga, takbir untuk sujud tanpa mengangkat kedua tangan. Yang keempat, sujud. Yang kelima, bangkit dari sujud sambil takbir, Allahu Akbar. Yang keenam, duduk sesudah sujud tanpa membaca tasyahud, tanpa membaca tahiyat. Dan yang terakhir, salam, sebagaimana salamnya orang sholat. Pada sujud syukur,
Ada beberapa ulama yang tidak mensyaratkan harus suci. Meskipun ada beberapa ulama yang tidak mensyaratkan demikian, tetapi sebaiknya mengikuti pendapat yang mensyaratkan suci. Bagaimana niatnya? Nawaitu sujuda syukri lillahi ta'ala. Lalu doanya seperti apa? Ketika dalam sujud, doanya sebagaimana yang tertulis di samping. Berikutnya manfaat sujud syukur. Manfaatnya yang pertama menjadikan manusia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat, karunia dan anugerah hanya datang darinya. Yang kedua, terhindar dari sifat sombong, angkuh, takabur karena apa yang diraih manusia berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, akan menambah nikmat Allah Subhanahu wa taala karena orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, di akhirat akan disediakan tempat yang istimewa bagi manusia yang pandai bersyukur. Yang selanjutnya praktik sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan secara spontan. Misalkan ketika seseorang mendapatkan nikmat, baru saja mendapatkan kabar yang menggembirakan atau terhindar dari musibah, maka seketika itu juga ia melakukan sujud syukur tanpa menunda-nundanya. Meskipun boleh-boleh saja seseorang melakukan sujud syukur setiap hari, setiap ba'da sholat, atau kapanpun ia mau. Tetapi sujud syukur lebih dianjurkan dilakukan oleh seseorang yang baru saja mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang spesial, seperti lulus ujian, naik kelas, memenangi lomba, dan lain sebagainya. Kenikmatan-kenikmatan tersebut tidak terjadi, belum tentu bila kita dapatkan setahun sekali. Adapun cara melakukannya adalah dengan satu kali sujud dan dilakukan di luar sholat. Ada sebuah motivasi dari sebuah rahasia sujud syukur yang diungkap oleh seorang dokter neurologi. Seorang dokter di Amerika Serikat telah memeluk agama Islam karena beberapa keajaiban yang ditemuinya dalam penyelidikannya. Dia amat kagum dengan penemuan tersebut sehingga tidak dapat terima oleh akal pikiran. Dia adalah seorang dokter neurologi. Setelah memeluk agama Islam, dia amat yakin akan pengobatan secara Islam. Dan dengan itu telah membuka sebuah klinik yang bertemakan pengobatan melalui Al-Quran. Kajian pengobatan melalui Al-Quran membuatkan obat-obatannya berpatokan apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Di antara cara-cara yang digunakan adalah berpuasa, mengkonsumsi madu, biji hitam, dan lain sebagainya. Apabila ditanya bagaimana dia tertarik untuk memeluk agama Islam, maka dokter tersebut memberitahu bahwa semasa beliau melakukan kajian urat saraf, terdapat beberapa urat saraf di dalam urat manusia yang tidak dimasuki oleh darah. Padahal setiap inci otak manusia memerlukan darah yang cukup untuk berfungsi secara normal. Setelah membuat kajian yang memakan waktu cukup lama, akhirnya beliau mendapati bahwa darah tidak akan memasuki urat saraf di dalam otak manusia, melainkan pada saat seseorang itu sedang sujud ketika mengerjakan sholat. Urat tersebut memerlukan darah hanya untuk beberapa saat saja, yakni darah hanya akan memasuki urat tersebut mengikuti kadar sholat waktu yang diwajibkan oleh agama Islam. Columbia University State pernah melakukan penelitian tentang otak. Ternyata di otak terdapat sebuah bagian yang tidak teraliri darah, tetapi bagian tersebut dapat teraliri darah bila kita melakukan gerakan khusus seperti sujud yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Walaupun tidak menyebutkan secara gamblang tentang waktu tersebut, tetapi waktu-waktu tersebut berada sekitar sholat 5 waktu yang umat Islam lakukan setiap hari. Efek dari teralirinya sebagian otak tersebut adalah
dapat membuat kerja otak menjadi maksimal, sehingga kemampuan otak dalam bekerja seperti menghitung, menghafal, belajar, dan yang lainnya bisa lebih baik dan tentunya menambah kecerdasan otak kita. Begitulah keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barang siapa yang tidak menunaikan sholat, maka otaknya tidak akan dapat menerima darah yang secukupnya untuk berfungsi secara normal. Dengan demikian, kajian manusia ini sebenarnya adalah untuk menganut agama Islam sepenuhnya, karena sifat fitrah kejadiannya memang telah dikaitkan oleh Allah dengan agamanya yang indah itu. Itulah sekelumit kisah motivasi. Selanjutnya, kegiatan praktek. Nah, setelah mempelajari teknis dalam kegiatan diskusi kalian semua, cobalah kalian praktikkan tata cara sujud syukur. Dan sebelumnya, coba kalian hafal doa sujud dan saling menyetorkan hafalan doa tersebut dengan teman-teman kalian, dengan teman sebangku ataupun yang tidak sebangku. Dengan membuat sebuah video rekaman, kalian praktikkan tata cara sujud syukur berikut dengan bacaannya atau doa-doanya. Selanjutnya, di samping ada sedikit rangkuman yang harus kalian baca. Kemudian setelah itu pendalaman karakter. Pendalaman karakter kalian baca juga, kalian pahami, dan kalian praktekkan, karena sesungguhnya ilmu itu al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu harus ada di dalam hati yang selalu kita praktekkan, bukan hanya dalam sebuah catatan atau tulisan. Mungkin itu saja untuk materi kali ini. Nantikan video selanjutnya untuk materi selanjutnya. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakannya dengan baik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.